Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bermajlis di majlis kitab Al-Kabair. Hari ini kita memasuki Al-Kabiratu As-Sabi'atu, dosa besar nomor urut ke 7, fi tarkil haji ma'al qudrati alaihi, meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu. Berkenaan dengan ibadah haji, maka saya sampaikan terlebih dahulu berkenaan dengan Jabal Abu Qubais. Bagi yang pernah haji atau umroh pasti tahu keberadaan gunung Jabal yang disebut dengan Abu Qubais. Sekedar memori yang pernah ke sana, kalau bapak-bapak selesai dari sa'i Safa dan Marwa, itu kan keluar dari Bukit Marwa. Di luar biasanya sudah banyak anak-anak kecil yang membawa gunting, menawarkan diri untuk menggunting rambut kita. Maju sedikit ke depan, berarti itu WC. Biasanya jamaah akan diarahkan ke arah kanan. Jalan ke sebelah kanan, nanti bapak-bapak akan melihat rumah berwarna putih, sekarang berwarna kuning, yang sekarang merupakan perpustakaan Kota Mekah. Itulah rumah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak melihat ke arah atas, maka bapak melihat istana milik raja. Itulah yang namanya Jabal Abu Qubais. Coba yang lupa berapa orang di sini? Lupa, saya doakan balik lagi. Ingat ya Pak ya. Jadi di atas itu kan istana raja. Nah, itu namanya Jabal Abu Qubais. Ada 3 peristiwa penting di situ. Peristiwa pertama, Rasulullah berteriak memanggil penduduk Mekah, akhirnya berkumpul. Ternyata diajak masuk Islam. Abu Lahab tiba-tiba marah dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, tabban laka sairal yaum. Tabban ini ungkapan kemarahan luar biasa, makian yang sangat kasar, isinya mendoakan celaka. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Kurang ajar Muhammad. Untuk ini kita dikumpulkan. Tabban laka sairal yaum. Kurang ajar. Semoga hari-harimu yang kamu lalui adalah kemalangan. Karena 2 kali Abu Lahab mengucapkan tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, tabban laka sairal yaum, turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba. Jadi tabba di awal dan di akhir ayat untuk memaki Abu Lahab yang sudah mengeluarkan tabban 2 kali untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu turun di Jabal Abu Qubais. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah ketika Rasulullah ditantang, bisa tidak membelah bulan?
Akhirnya betul masyarakat dikumpulkan untuk menyaksikan bulan terbelah. Kumpulnya di Jabal Abu Kubais. Begitu terbelah, turunlah ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dekatnya hari kiamat dan bulan sudah terbelah menjadi dua. Peristiwa itu di Jabal Abu Kubais. Peristiwa ketiga, Ibrahim mengumumkan awal mula ibadah haji itu juga berdiri di Jabal Abu Kubais, sehingga wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Adzin, umumkan wahai Ibrahim kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan onta yang paling kurus dari jarak yang sangat jauh. Jadi tempat mengumumkan awal mula perintah haji itu di Jabal Abu Kubais. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dari ibadah haji kita akan mendapatkan, beberapa orang mendapatkan pahala jariah. Satu tentu Nabi Ibrahim, karena dia yang mengajak pertama kali ibadah haji. Maka siapa yang menunaikan ibadah haji sudah otomatis pulsa pahala juga masuk kepada Nabi Ibrahim, karena dialah yang mengajari pertama kali manasik haji. Dua, Hajar, karena lari dari Safa dan Marwa untuk mencari air, yang akhirnya diwujudkan dengan sa'i antara Safa dan Marwa. Maka setiap ada orang yang sa'i dari Safa Marwa, maka Hajar sudah otomatis mendapatkan pahalanya. Yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ibadah haji itu dirusak oleh masyarakat jahiliyah. Jadi ibadah haji yang sudah diterangkan, diajarkan, dipraktekkan oleh Ibrahim rusak oleh masyarakat jahiliyah. Rusaknya apa? Satu, kanu yatufuna bil baiti uryanan. Masyarakat jahiliyah mereka tawaf di depan Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Jadi masuk Masjidil Haram baju harus dilepas supaya tidak ada perbedaan mana kaya mana miskin. Telanjangnya orang yang tawaf juga menunjukkan bahwa kami datang kemari tidak membawa atribut dunia apapun. Sehingga kalau kami membawa baju yang kami kenakan itu berasal dari harta haram, ini tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mau mengenakan baju. Perbedaannya, untuk bapak-bapak di siang hari, ibu-ibu di malam hari. Kerusakan kedua, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah mereka tawaf di depan Ka'bah kecuali mereka bersiul dan bertepuk tangan. Maka semenjak Rasulullah diutus, siapa yang bersiul, bertepuk tangan dilarang. Yang ada adalah bismillahi Allahu akbar sambil terus berzikir, ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tepat sejajar dengan rukun Yamani. Nah, maaf yang pernah ke sana, rukun itu apa sih, Pak? Kan ada rukun Iraqi,
rukun Syami, rukun Yamani. Jadi gini, iya pojok juga. Seandainya ini kotak, nah ini adalah sudut pojok itu bahasa Arabnya rukun. Baik. Kenapa ini disebut rukun Iraki? Karena di garis lurus di sana ada negara Irak. Kenapa itu rukun Syami? Karena di garis lurus di sana negara Syam, berarti Palestina. Kenapa itu rukun Yamani? Kalau di garis lurus negara Yaman. Baik. Kemudian kerusakan ketiga adalah masyarakat jahiliyah menghilangkan wukuf di Arafah. Jadi sudah tidak ada wukuf di Arafah. Mabit di Mina ada, mabit di Musdalifah ada, melempar jumrah ada, tapi wukuf di Arafah tidak ada. Kenapa? Karena Arafah sudah di luar area tanah haram. Jadi bapak-bapak, ketika di Mina bapak masih di tanah haram, ketika di Musdalifah masih ada di tanah haram. Tapi kalau bapak di Arafah itu sudah di luar tanah haram. Seandainya bapak jalan-jalan ke Mekah, berada di Arafah, ada rumput dicabut, itu nggak masalah. Ada burung terbang, kemudian bapak kejar-kejar, kemudian bapak buru, begitu dapat disembelih, insya Allah halalan thayyibah, karena Arafah bukan tanah haram. Nah, pertimbangan Arafah bukan tanah haram, akhirnya wukuf ditiadakan oleh masyarakat jahiliyah. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan. Bahkan rukun yang paling tinggi ketika menunaikan ibadah haji adalah al-hajju Arafah. Rukun haji yang paling tinggi adalah wukuf di Arafah. Bahkan dari sekian manasik haji yang membuat Allah membangga-banggakan dirinya di hadapan para malaikat karena faktor berkumpulnya manusia di padang Arafah. Maka setiap tanggal 9 Dzulhijjah Allah selalu berfirman di hadapan para malaikat, unduru ila ibadi atauni sa'sa ghabra. Lihatlah wahai para malaikat, hamba-hambaku berkumpul di sini dalam keadaan rambutnya murat-marit, kakinya dekil oleh kepulan debu. Baik. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan pahala jahiliyah? Orang yang keempat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ketika tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar berbisik memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya keinginan besar. Seandainya turun ayat memerintahkan kita untuk menunaikan sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim selesai tawaf. Tidak usah nunggu besok." Saat itu juga Jibril turun membacakan ayat wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat menunaikan sholat selesai tawaf. Semenjak ayat ini turun, siapa yang tawaf sudah selesai, silahkan minggir, tunaikan sholat 2 rakaat. Maka setiap detik berarti Umar bin Khattab mendapatkan pahala. Dan 2 rakaat selesai tawaf itu tidak ada kaitannya dengan haji saja, umrah juga begitu. Baik, kemudian berkenaan dengan ibadah haji, ada satu hal yang membuat para sahabat muncul tafaul luar biasa, optimis. Apa optimis para sahabat berkenaan dengan ibadah haji? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberangkatkan jamaah untuk menunaikan ibadah haji, beliau menyebut
Ya Allah, lupa lagi. Mikot. Siapa yang masuk kota Mekah dari arah sini berarti mikotnya Yalamlam. Siapa yang lewat sini berarti mikotnya Dzul Khulaifah. Siapa yang memasuki Mekah lewat sini berarti Qarnul Manazil. Siapa yang masuk dari arah sini masuk ke Mekah berarti mikotnya Juhfah. Jadi ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil, Dzul Khulaifah dan Juhfah. Akhirnya para sahabat merasa optimis. Sekarang kita sedikit kelompok minoritas. Ternyata mikot itu berasal dari 4 titik. Berarti Islam akan tersebar dari seluruh penjuru dunia. Jadi Islam itu saat itu baru Mekah dan Madinah. Mekah saja masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi begitu Rasulullah menerangkan mikot, langsung otak para sahabat mengatakan berarti Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Baik, kemudian dari ibadah haji kita juga dapat pelajaran tidak ada satupun agama di dunia ini memiliki titik kumpul yang paling banyak melebihi titik kumpulnya milik umat Islam. Silahkan cari orang-orang Hindu, mungkin masih tersisa di Kauman. Apakah ada orang Hindu terdetik ingin berkunjung ke Sungai Gangga? Kelihatannya kalau Tangeh Lamun itu apa Pak sih artinya Pak? Mustahil ya. Sampai lupa. Ya. Coba di Masaran juga banyak orang Kristen. Apa ada orang Masaran ngumpulkan duit untuk berkunjung ke Nazaret, kota kelahiran Yesus Kristus? Kelihatannya tidak ada. Tapi kalau kaum muslimin ini kan wajah-wajah pengen ke Mekah semuanya udah kelihatan. Siapapun pasti pengen datang ke tanah suci. Karena demikianlah Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia rindu ingin berkunjung ke tanah suci. Baik. Dan ketika berada di tanah suci, 5 juta jamaah yang kumpul pada musim haji yang pernah ke sana, Bapak perhatikan, 5 juta orang berkumpul sudah otomatis 5 juta wajah berbeda, nggak ada yang sama. Silakan nanti Bapak kalau pergi ke Mekah silakan lihat cari wajah seperti saya, insya Allah nggak ada. Kemudian 5 juta orang berarti 5 juta wajah, 5 juta pita suara. Apa ada orang yang suaranya sama? Nggak ada. Berarti itulah agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 5 juta orang dengan wajah berbeda dan pita suara yang bermacam-macam, tapi tujuannya sama, ingin beribadah di tanah suci. Baik, kemudian berkenaan dengan ibadah haji, dalam beberapa riwayat haji sering disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Di antaranya adalah ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita punya hak untuk berjihad?" Ternyata Rasulullah bersabda, "Alaikunna jihadun la qitala fihi." Kalian wahai wanita punya kewajiban jihad, tapi bukan perang. Apa itu? Al-hajju al-mabrur. Haji yang mabrur. Kemudian hadis yang lain adalah ketika seorang sahabat berangkat haji kemudian terjatuh dari onta akhirnya meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'in wasidrin."
mandikan dia dengan air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya, kenakan baju yang dia kenakan saat berihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan bertalbiyah sambil mengenakan kain ihramnya. Ketika seorang mujahid mati di medan jihad, dia tidak dikenakan kain kafan, tapi pakaiannya adalah pakaian saat dia mati. Demikian juga orang yang menunaikan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa betapa haji itu disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Baik. Kemudian ada beberapa masalah yang berkenaan dengan ibadah haji. Apakah boleh ibadah haji pergi ke tanah suci sambil membawa barang dagangan? Perlu diketahui bahwa sudah semenjak zaman dahulu haji itu identik dengan keramaian transaksi jual beli. Maksudnya begini, surat At-Taubah turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu tidak lain makhluk yang najis disebabkan akidah mereka yang kotor. Oleh karena itu, sesudah tahun ini mereka sudah tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Paniklah para pedagang, ya Rasulullah, kalau orang musyrik dilarang ikut haji, berarti omset kami sebagai pedagang akan menurun drastis. Akhirnya ayat dilanjutkan, fa in khiftum ailatan fasaufa yugnikumullahu min fadlih. Wahai para pedagang, kalau kalian khawatir dengan peraturan ini, omset kalian anjlok, maka Allah akan memberi kekayaan untuk kalian dari karunia-Nya. Akhirnya dibuktikan justru dengan peraturan ini masyarakat seluruh jazirah Arab yang masih musyrik akhirnya berbondong-bondong mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga tahun depan jumlah jamaah haji tidak berkurang sama sekali, omset pedagang juga tidak berkurang. Ini menunjukkan bahwa haji dan transaksi jual beli itu tidak bisa dipisahkan semenjak zaman dahulu. Termasuk riwayat ketika Hasan Al-Basri menunaikan ibadah haji. Selepas haji selesai, beliau belanja beberapa potong baju. Ternyata si pedagang terlalu banyak ngomong, banyak memuji dan banyak bersumpah. Maka Hasan Al-Basri tidak berselera untuk belanja di toko itu, karena al-halifu manfaatun lisil'ah mamhaqatun lil barokah. Banyak bersumpah bikin dagangan laris, tapi bikin keberkahan hilang. Akhirnya Hasan Al-Basri pergi ke toko lain. Tahun depan kembali Hasan Al-Basri menunaikan ibadah haji. Ternyata si pedagang yang tahun kemarin banyak ngomong, banyak memberi pujian dan banyak bersumpah pujian untuk barang dagangannya, ternyata kalem, lebih banyak diam. Ini kan membuat penasaran, ini kenapa kok berubah seperti ini? Akhirnya didatangilah pedagang itu. Kenapa Anda tahun ini menjadi pendiam, tidak seperti tahun kemarin? Maka Hasan Al-Basri mendapatkan jawaban yang tidak diduga-duga. Wahai Hasan Al-Basri, saya punya istri.
Kalau saya pulang dari berdagang, yang saya bawa hasilnya banyak tetap dianggap sedikit. Kalau saya pulang barang dagangan yang aku bawa lakunya cuma sedikit, tidak bisa dibayangkan bagaimana istriku ngomel-ngomel. Jadi membawa hasil banyak dianggap sedikit, membawa hasil sedikit dimarah-marahi oleh istrinya. Akhirnya Allah wafatkan istriku. Kira-kira alhamdulillah atau innalillah? Kemudian Allah gantikan istriku yang sudah meninggal dunia, Allah menggantikan istri kedua. Aku menikah lagi, dan ternyata setiap aku pergi keluar untuk berdagang, istriku selalu mengantarku sampai depan rumah. Persislah seperti ibu-ibu yang di belakang itu. Tuh, kalau suaminya pergi pasti mengantar sampai depan rumah. Masya Allah. Kenapa, Bu? Ya, nggak tahu kalau hoax, maaf ya. Kalau hoax berarti ini fitnah yang saya lancarkan untuk ibu-ibu. Nah, akhirnya, dan selalu berpesan, suamiku pergilah berdagang. Engkau membawa sedikit, aku anggap banyak. Engkau pulang ternyata tidak membawa hasil, tidak perlu cemas. Di rumah aku bisa memintal kain dan ini cukup untuk makan kita berdua. Aku tahan lapar karena engkau pulang tidak membawa hasil, tapi aku tidak akan tahan dengan siksa neraka kalau engkau memberikan rezeki kepadaku dari jalan yang haram. Berarti laki-laki ini berubah karena faktor wanita yang mendampingi hidupnya. Maka oleh karena itu jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Baik, kisah ini menunjukkan bahwa haji tidak bisa dipisahkan dengan transaksi jual beli. Sebagaimana dulu di kelas Syekh Abdurrahman Jibrin bertanya kepada kita, tunjukkan kepada saya satu ayat yang memperbolehkan mencari akhirat tapi disisipkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Teman saya tidak ada yang nunjuk jari, saya memberanikan diri. Saya bawakan ayat laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak dosa bagi kalian pergi haji, mencari haji yang mabrur, tapi sambil membawa barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Alhamdulillah jawaban saya dibenarkan oleh beliau. Jadi bapak-bapak kalau berangkat haji, di tasnya misalnya bawa aki misalnya, nanti kan bisa jualan di Gunung Uhud. Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Pulang membawa mabrur, pulang juga mendapatkan keuntungan. Itu contoh. Jadi justru ayat membenarkan jamaah haji berangkat ke tanah suci sambil membawa barang dagangan. Cuma prakteknya, nah ini yang sering salah. Jamaah haji berangkat ke sana termasuk jamaah umroh, kopernya dua. Koper pertama isinya baju, koper kedua isinya rokok. Dan saya kalau berangkat umroh itu sering pihak dari Saudi, teman-teman kita warga Indonesia, Pak tolong ya rokok, nanti saya mau jualan rokok. Dan saya bisa dapat keuntungan yang besar. Tapi karena saya mengikuti fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharamkan rokok, ya otomatis saya tidak mau pergi ke tanah suci tapi mengotori kemabruran haji atau umrah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian baru masuk inti. Apa akibat orang tidak pergi haji? Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi, dan hak bagi Allah.
'alan nasi, karena ala menunjukkan kewajiban, berarti walillahi, dan hak bagi Allah, 'alan nasi, yang merupakan kewajiban bagi manusia, hijjul baiti, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Berarti haji itu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh kita. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Di kitab Bulughul Maram, istata'a, kemampuan itu adalah az-zadu warrahilatu, duit untuk pergi ke sana dan kendaraan yang bisa mengantarkan dia sampai ke tanah suci. Akhirnya ayat ini ditutup, wa man kafara, siapa yang kafir tidak mau menunaikan ibadah haji, Allah tidak merasa dirugikan. Fa innallaha ghaniyun, Allah itu maha kaya. Jadi enggannya orang pergi haji itu ditampilkan dengan kafaro, kafir. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang tidak menunaikan ibadah haji padahal dia punya kemampuan. Kemudian di kitab-kitab tafsir biasanya ditampilkan hadis man malaka zadan wa rahilatan, siapa yang punya duit, alat transportasi juga ada, falam yahujja, kok ternyata dia tidak pergi haji, fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasronian, terserah, mungkin Allah memberi status saat dia mati sebagai warga Yahudi atau warga Nasrani. Maka Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ketahuan ada warganya yang punya kemampuan ibadah haji kok tidak berangkat, maka tidak diambil zakat tapi diambil jizyah, pajak, karena sudah tidak dianggap sebagai muslim lagi. Nah, ada satu pertanyaan, apakah jin mendapatkan kewajiban ibadah haji? Ini pembahasan yang jarang-jarang disampaikan oleh para ustadz. Jadi begini, ibadah haji itu tidak ditampilkan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Coba perintah saum itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti siam itu kewajiban bagi jin dan manusia. Sebagaimana jin dan manusia kalau kafir masuk neraka, maka jin dan manusia kalau beriman berhak masuk menjadi ahlul jannah, yang sudah kita sampaikan 3 tahun yang lalu di kultum-kultum tarwih. Maka jin itu sholat sebagaimana kita juga sholat. Nah, kenapa para ulama menyimpulkan bahwa jin tidak ada kewajiban untuk menunaikan sholat? Karena tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji karena ibadah haji dinisbatkan kepada manusia. Sebagaimana tadi surat Ali Imran ayat 97, walillahi, dan hak bagi Allah, alan nasi, yang wajib ditunaikan oleh manusia. Maka jin tidak dikenakan pasal kalau mereka tidak menunaikan ibadah haji. Baik, demikianlah yang diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani. Kemudian berkenaan dengan ibadah haji, bagaimana dengan bapak-bapak yang sampai hari ini belum menunaikan ibadah haji? Satu, tentu silahkan nabung. Tapi saya tidak punya duit, berarti cari ibadah yang pahalanya setara dengan haji. Ya, diantaranya umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i, menunaikan umrah di bulan Ramadan pahalanya haji bersama aku. Atau sholat syuruk
yang pahalanya haji 3 kali sempurna. Insya Allah selesai, cukup. Bagi yang mau bertanya seputar kajian, saya persilahkan. Di luar kajian juga boleh. Ya, masih ada 7 menit. Ya, silahkan. Ini kan lebarannya di hari Jumat. Kenapa? Lebaran ini kan hari Jumat. Idul Adha. Itu kalau itu apa kita diwajibkan hari Jumatan atau tidak? Kita harus Diwajibkan Jumatan. Oh ya. Ini kalau kita bahas semua pendapat itu juga kan Bapak pasti sering mendapat keterangan bahwa boleh tidak Jumatan diganti dengan duhur. Bahkan dalam madhab Dhohiri, kalau Bapak ikut madhab Dhohiri berarti Imam Ibnu Hazm, pencetusnya adalah Imam Abu Dawud, Jumatan tidak usah, duhur juga tidak usah. Wah, itu ngeri itu kalau saya ngikuti pendapat ini ngeri sedap. Kenapa? Karena Jumatan itu kan Id pekanan. Sementara Idul Adha Id tahunan, kan sudah melaksanakan Id pagi, ya sudah, yang siangnya udah nggak usah sholat lagi. Tapi meskipun bagi bapak-bapak yang punya pemahaman tidak masalah sholat duhur diganti dengan Jumat, tidak sholat Jumat tapi diganti dengan sholat duhur. Yang jelas, kira-kira seandainya Masjid An-Nur nanti hari Jumat tidak mengadakan Jumatan, kira-kira ada kehebohan tidak? Oh, kelihatannya heboh. Netizen dan netijah wah pasti ramai. Suara netizen itu lebih tajam daripada kilatan pedang. Kalau itu saya lakukan di Bekasi, langsung dicap aliran sesat. Maka al-khuruj minal khilafi ahsan, keluar dari kontroversi jauh lebih baik. Ya sudah, sholat Jumat tidak usah sholat duhur. Lo kan boleh sholat duhur iya, tapi masalahnya nanti daripada muncul kontroversi, lebih baik kita tetap menunaikan sholat Jumat. Baik, ada lagi yang lain? Kalau itu disambung individu, maksudnya walaupun Masjid An-Nur bukan karena sholat Jumat, tapi individu berseorang tidak ikut sholat Jumat, Bagaimana kalau individu akhirnya sholat duhur, akhirnya sholat duhurnya di rumah, berarti sholat duhur tidak berjamaah. Nah, itu problem juga. Itu problem. Jadi gini, kita harus sepakat sholat 5 waktu berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau kita sholat duhur akhirnya kita adakan di rumah, sholatnya sah, tapi kita sudah terkena pasal dari sekian banyak dalil betapa berdosanya orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Akhirnya bermasalah juga. Mendingan sholat Jumat. Baik, ada lagi yang lain di luar haji? Pekan kemarin banyak sekali, sampai kerepotan saya saking banyaknya. Hari ini sepi. Nah, kalau tidak ada, muncul siapa? Kaitannya dengan haji juga, bagaimana dengan suasana sekarang ini, karena sebenarnya kita itu minat dalam arti tidak harus ikut pemerintah dalam kategori ilegal, tapi diuyak-uyak oleh pemerintah Arab Saudi dan presiden akhirnya tidak bisa menunaikan ibadah haji. Padahal kalau kita
mengikuti pemerintah, kita daftar sekarang berangkatnya masih tahun 2054, kan tidak mungkin tidak selalu terjadi. Ya. Sekarang orang mengadakan ibadah haji tidak mengikuti prosedur, akhirnya dikejar-kejar oleh aparat. Bagaimana status hajinya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa yang mau melakukan perbuatan apapun, ma'an nabihi nafsuka, lakukan perbuatan itu dalam kondisi hati tenang. Kira-kira yang ilegal itu tenang atau tidak? Pasti tidak tenang, berarti jangan. Mungkin bapak-bapak menyalahkan Arab Saudi, kenapa harus dibatasi? Itu urusan Arab Saudi. Mengenai itu aturan itu salah atau tidak, yang penting tunaikan ibadah haji dengan rasa tenang. Toh kalau kita meninggal dunia ternyata belum menunaikan ibadah haji, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan. Sudah berniat untuk melakukan amal baik, kok tidak bisa ditunaikan sampai mati, maka pahalanya sudah Allah tetapkan secara sempurna. Nah sekarang kenapa terjadi antrian yang begitu panjang? Biang keladinya adalah dana talangan. Maka kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dari Majelis Ulama Indonesia yang pernah memberikan tanda tangan kepada bank bolehnya menyediakan dana talangan, semoga bisa bertobat kepada Allah sebelum mati. Saya masih ingat 2010 punya duit hari ini, nabung insya Allah tahun depan sudah bisa berangkat. Tapi 2011 muncul dana talangan hingga akhirnya muncul antrian yang cukup panjang. Saya persilahkan bagi yang akan mengumandangkan adzan.
Baik, kita lanjutkan. Bagi bapak-bapak yang akan berangkat ke tanah suci, satu, tentu berangkat ke sana membawa ilmu, karena sayang sudah keluar biaya besar, bekal ilmu tidak dibawa, akhirnya sia-sia. Contoh, tetangga saya berangkat menunaikan ibadah haji. Karena haji tamattu otomatis menyembelih kambing tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Ternyata kambingnya tidak disembelih di Mina tapi disembelih di Bekasi. Maka pastikan kalau ikut kelompok bimbingan ibadah haji, pastikan kelompok bimbingan ibadah hajinya yang benar. Karena banyak orang-orang yang punya KBIH ternyata tidak memiliki ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman fikih haji dengan baik. Itu satu. Yang kedua, pesan dari ulama-ulama Saudi berkali-kali, jamaah haji Indonesia itu kelakuannya hubbu az-zuhur, senang terkenal, apa-apa diabadikan, masuk pengennya diviralkan, masuk ibadah, masuk ke Masjidil Haram dalam kondisi HP dihidupkan, apa-apa dipotret. Khutbah Jumat harusnya duduk khusyuk tapi berdiri mengabadikan momen. Seperti kemarin di Raudhah saya masuk, saya lihat 70% yang masuk Raudhah tidak fokus ibadah tapi fokus mengabadikan momen di Raudhah. Padahal kalau sekedar di video itu di YouTube sudah banyak. Buat apa? Maka saya memang galak kalau khusus pas manasik, maka tolong semua HP wajib dimatikan, nggak ada foto-fotoan. Di Raudhah tugasnya adalah ibadah, banyak berdoa, tidak ada mengabadikan momen terbaik ketika di Raudhah. Nah itu namanya hubbuz zuhur. Padahal ibadah demi menjaga keikhlasan, di kitab Tauhid yang sudah saya ajarkan di Balai Muhammadiyah, bahwa diperbolehkan berbohong untuk menutupi amal soleh. Jadi demi tertutupnya amal soleh supaya tidak diketahui oleh orang lain, boleh berbohong. Mas gimana sholat tahajud? Wah nggak bisa saya, padahal dia sholat tahajud setiap malam 2 jam. Gimana baca Quran? Bisa 1 juz sehari? Lah jangankan 1 juz, baru 3 ayat saja sudah angop, padahal 5 juz dia. Jadi dia banyak berbohong untuk menutupi amal soleh. Itu boleh tidak? Boleh, silahkan. Jadi amal soleh itu kalau bisa ditutupi, tidak ada yang tahu kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kenapa? Ya tentang haji tadi, kalau kita tahu mungkin orang tua kita tidak bisa menunaikan ibadah haji kan,
Ya. tentang badal haji ini apa? Satu. Yang kedua, kalau jasa pengobatan di tanah suci Mekah sambil haji itu apa hukumnya sama dengan berdagang? Oh ya, baik. Jasa pengobatan. Contohnya apa? Bekam gitu. Ya, tabib atau dokter atau apa itu. Oh gitu, ya ya. Baik, Pak Sigit apa? Sama. Ya. Oh, berangkatnya tahun berapa? Oh, 2026 ya. Ya. Oh, sudah termasuk dapat pahala haji. Ya. Jadi begini. Untuk yang pertama sudah meninggal dunia, terus dibadalkan. Oh, hadisnya banyak. Wanita suku Khatham menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhon kabiran la tathbutu 'ala rahilah." Perintah haji turun saat bapak saya sudah sepuh, sudah tidak bisa duduk di atas onta. Akhirnya Rasulullah memerintahkan putrinya untuk membadalkan. Sahabat yang lain membadalkan Subromah, labbaika Allahumma an Subromah. Kata Rasulullah, Subromah siapa? Saudaraku. Kamu sudah haji? Belum. Hujja an nafsika thumma hujja an Subromah. Kamu haji dulu, tahun depan haji lagi untuk menghajikan saudaramu yang bernama Subromah. Jadi boleh menghajikan, membadalkan orang lain. Tapi tolong jangan dibadalkan oleh calo di sana, karena kelakuan di sana yang suka membadalkan, yang membadalkan satu tapi dapat 20 orang. Dibadalkan untuk 20 orang, untuk 30 orang. Oh, Masya Allah. Ya, maklar-maklar di sana sangat banyak. Kemudian bagaimana dengan tim medis? Dia dapat pahala haji tidak? Oh, dapat. Kalau tim medis berarti pahalanya malah dua, pahala haji dan pahala menyelamatkan, menjadi wasilah menyelamatkan banyak jamaah yang sakit. Dokter, profesi dokter itu kan difirmankan oleh Allah, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Satu orang terselamatkan, pahalanya sudah menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Oh, bagus, dokter bisa berangkat haji meskipun profesi. Nah, kemudian belum berangkat keburu meninggal dunia, ya sama dengan sahabat tadi, terjatuh dari unta belum sempat masuk Mekah. Fa innahu yubatsu yaumal qiyamati mulabbiyan, dia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Baik, ini saja kajian kita di malam hari ini. Insya Allah pekan depan kajian kita dosa durhaka kepada orang tua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.